Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang ruang lingkup kias, yang dimana kelompok kami akan membahas 6 pembahasan. Yang pertama ada pengertian kias, yang kedua ada kehujahan kias, yang ketiga ada bantahan terhadap argumentasi penolakan kias, yang keempat ada macam-macam kias, yang kelima ada rukun-rukun kias, dan yang keenam ada aplikasi kias dalam ekonomi dan keuangan kontemporer. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari kias. Pengertian kias menurut ulama usul ialah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Mereka juga membuat definisi lain. Kias ialah menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nas hukumnya karena adanya persamaan ilat hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa kias itu adalah suatu masalah yang belum ada hukumnya dengan masalah yang sudah ada hukumnya. Contohnya itu seperti memakan daging anjing hukumnya haram, karena hukum memakan daging anjing diserupakan dengan hukum memakan daging babi. Itu semua terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 3. Yang kedua ada kehujahan kias. Hujah dalam bahasa Arab adalah hujat yang bermakna tanda, bukti, dalil, alasan, atau argumentasi. Sehingga kata kerja berhujah bermakna memberikan alasan-alasan. Para ulama selalu berbeda pendapat mengenai hujahan kias ini, terutama pada Syafi'iyah. Mereka selalu berpendapat bahwa tidak mengambil istishan serta tidak menganggapnya sebagai hujah. Sedangkan Malikiyah dan Hanafiyah selalu berbeda pendapat bahwa istishan dianggap sebagai hujah. Di sini saya akan membacakan materi tentang bantahan terhadap orang-orang yang menolak kias. Perbedaan pandangan dalam sumber fiqh pastilah terjadi. Satu mujtahid dengan mujtahid lainnya memang telah terjadi perbedaan tajam. Dasar-dasar istinbat satu dengan lainnya juga penuh kontroversi. Salah satunya kontroversi tadi adalah dalam kias Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i melihat kias sebagai sumber hukum keempat dalam istinbat hukum, yakni Al-Quran, Al-Sunnah, Ijma', kemudian kias. Tetapi dalam kehujahan kias, Wahab Az-Zuhaili menjelaskan bahwa kontroversi ihwal kias terbagi dalam dua pendapat. Pertama, kelompok yang menerima kias sebagai dalil syara'. Pendapat ini dianut oleh mayoritas ulama usul fiqh. Kedua, kelompok yang menolak kias sebagai dalil syara'. Pendapat ini dijalankan oleh ulama Syiah An-Nazam dari kalangan Mu'tazilah, ulama Zahiriyah, dan ulama Mu'tazilah Baghdad dari lingkungan ulama Mu'tazilah Baghdad yang menolak kias. Berbeda dengan ulama Mu'tazilah di Baghdad, Abu al-Husain al-Basri justru menyuarakan pembelaan atas kias dengan penjelasan yang rasional, walaupun dalam pembelaannya tidak sebagaimana dalil yang ditemukan al-Syafi'i dan jumhur ulama usul fiqh yang menerima kias. Macam-macam kias. Wahab Az-Zuhaili dalam bukunya Al-Wasit Al-Fiqh membagi kias menjadi 3. Pembagian kias menurut Wahab Az-Zuhaili ini didasarkan pada aspek ilat yang terdapat pada asal cabang. Berikut ketiga kias dari segi pembagiannya. 1. Kias aulawi, yaitu kias yang berlakunya hukum pada furu' lebih kuat daripada berlakunya hukum pada asbal karena kekuatan ilat pada furu'. Umpamanya mengiaskan memukul orang tua kepada mengucapkan kata kasar yang keharamannya ditetapkan dengan nas. 2. Kias musawi, yaitu kias yang berlakunya hukum pada furu' sama kuatnya dengan berlakunya asbal. Umpamanya keharaman membakar harta anak yatim yang ditetapkan pada furu' sama keadaannya pada asbal. Dengan kata lain, antara merusak dan memakan harta anak yatim yaitu memiliki bobot yang sama, yaitu sama-sama melenyapkan harta anak yatim. Yang ketiga ada kias adna, yaitu kias yang ilatnya pada furu' atau cabang lebih rendah bobotnya dari ilat pada asalnya. Contohnya, pengiasan keharaman bir dan kamar
ilat keharaman khamr adalah memabukkan. Ya baik, untuk selanjutnya yakni ada hias, ada rukun hias. Hias sendiri yakni merupakan kegiatan ijtihad yang dilakukan oleh mujtahid yang melakukan ijtihad itu dinamakan mujtahid dengan meneliti alasan logis dari rumusan hukum, dan setelah diteliti terdapat ilat yang sama pada perkara yang tidak termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi suatu bisa dikatakan qiyas itu suatu hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah akan tetapi perkara itu termaktub di dalam Al-Quran dan Sunnah tersebut. Jika terbukti ada kesamaan ilatnya, maka dipastikan juga hukumnya sama. Ada 4 rukun yang harus dipenuhi dalam melakukan qiyas. Yang pertama ada al-aslu, dalam kata lain yakni memiliki makna pokok, yaitu sesuatu yang sudah ada hukumnya di dalam nas. Nas sendiri adalah sesuatu yang tampak, yang jelas, tegas untuk makna yang dimasukkan, tetapi menerima taksis berupa am dan menerima takwil berupa khas. Dan di sini para fuqaha juga mendefinisikan bahwa al-aslu sebagai hukum yang sudah jelas dengan didasarkan pada nas yang jelas. Jadi hukumnya itu sudah jelas dan ada pada nas yang jelas. Sedangkan menurut teolog adalah suatu nas syara yang menunjukkan ketentuan hukum, bisa dikatakan bahwa suatu nas yang menjadi dasar hukum. Jadi menurut dari teolog itu sesuatu yang menunjukkan ketentuan hukum. Selain itu dapat juga dikatakan sebagai mahs alai, yang artinya menjadi ukuran, mahmul alai, tempat membandingkan, dan musayyabah bi, tempat untuk menyerupakan. Yang kedua yakni ada far'u, dalam kata lain memiliki arti cabang. Arti dari kata far'u yakni cabang, yaitu peristiwa yang tidak ada nasnya. Far'u itulah yang dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan aslu. Far'u juga disebut mahis, yang diukur, musyabbah yang diserupakan. Tadi mahmul alai dan musyabbah bi itu kan tempat membandingkan dan tempat untuk menyerupakan. Tapi yang di far'u ini disebut juga yang diukur dan yang diserupakan. Hukum yang 3 hukum aslu, atau juga disebut dengan hukum syara, yang ditetapkan oleh suatu nas. Adapun juga syarat dari hukum al-aslu yang terdapat beberapa syarat ya. Di antaranya yang pertama itu harus merupakan hukum syar'i, karena tuntutan dari qiyas adalah menjelaskan hukum syar'i pada mahis dan objek qiyas. Yang kedua itu harus merupakan hukum syara' yang tetap, atau bisa dikatakan tidak dihapus, karena dalam penetapan hukum dari al-aslu ke al-far'u berdasarkan dari ilat dalam nas syar'i. Maka apabila hukum aslu dihapus, hukum asli dihapus, mengharuskan terhapusnya juga ilat yang akan digunakan dalam al-far'u. Yang ketiga itu ada merupakan sesuatu yang logis, yang bisa ditangkap oleh akal. Jadi yang jelas, yang bisa ditangkap oleh akal dan pikiran. Ilat hukumnya bisa diketahui oleh akal, karena asas qiyas diantaranya adalah ilat hukumnya bisa diketahui, dapat diterapkan pada al-far'u. Selanjutnya ada syarat-syarat ilat, di mana syarat-syarat ilat ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada sifat ilat hendaknya nyata, terjangkau oleh akal ataupun terjangkau dengan panca indera. Hal ini diperlukan karena ilat merupakan isyarat adanya hukum yang menjadi dasar untuk menetapkan hukum pada far'u. Apabila ilat tidak bisa ditangkap oleh panca indera, ataupun tidak bisa dilihat, dirasakan, dan didengar ataupun lainnya, maka tidak mungkin untuk bisa menunjukkan kepada suatu hukum. Jadi ilat itu harusnya nyata, seperti contoh kecil yaitu ilat memabukkan dalam khamr. Kemudian yang kedua ada sifat ilat hendaknya pasti, di mana
Pasti ini tertentu, terbatas, dan dapat dibuktikan bahwa ilat itu ada pada far'u, karena asas qiyas adalah adanya persamaan ilat antara aslu dan juga far'u. Kemudian yang ketiga ada ilat harus berupa sifat yang sesuai dengan kemungkinan hikmah hukum, dalam arti bahwa kuat dugaan ilat itu sesuai dengan hikmah hukumnya. Seperti contohnya memabukkan sesuai dengan hukum haram minum khamr, karena dalam hukum itu terkandung suatu hikmah hukum, yaitu memelihara akal dengan menghindarkan diri dari mabuk. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ada ilat tidak terdapat pada aslu saja, yakni tetapi harus berupa sifat yang dapat diterapkan juga pada masalah-masalah lain selain dari aslu. Untuk hukum-hukum yang khusus berlaku bagi Nabi Muhammad SAW tidak boleh dijadikan dasar qiyas. Kemudian ada macam-macam ilat. Macam-macam ilat ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada ilat dari segi cara mendapatkannya. Dalam kitab Al-Mustafa menyebutkan bahwa dilihat dari segi cara mendapatkannya, maka ilat itu dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama ada ilat yang didasarkan kepada dalil nakli atau ilat nakliyah, dan juga ada ilat yang didasarkan kepada dalil akal atau istinbat. Kemudian yang kedua ada ilat dari segi bisa atau tidaknya diterapkan kepada kasus hukum lain, di mana dari segi ini ulama usul fikih membagi ilat itu kepada 2 bentuk, yakni ilat muta'addiyah dan ilat qasirah. Ilat muta'addiyah adalah ilat yang ditemukan dalam suatu kasus dalam nas dan dapat direntangkan kepada kasus hukum lainnya. Hal ini dimungkinkan karena bisa saja ilat dalam hukum asal itu terdapat juga furu' atau kasus lainnya. Kalau ilat itu hanya terdapat pada hukum asal dan tidak terdapat pada furu', maka bagaimana mungkin ketentuan hukum keduanya dapat disamakan? Sebagai contohnya, dapat dikemukakan di sini dengan mengatakan bahwa ilat pengharaman khamr itu karena ia berasal dari perasan anggur. Jadi diberikan peluang untuk melakukan qiyas atau ilatnya qasirah. Ulama usul fikih sepakat menyatakan bahwa ilat muta'addiyah dapat dijadikan sebagai alasan dalam menetapkan hukum untuk kasus lainnya yang tidak terdapat ketentuannya di dalam nas. Kemudian yang terakhir ada ilat dari segi kegunaan atau kedudukannya dalam persyariatan hukum. Dalam bentuk ini alias Abu Bakar membedakan ilat itu kepada 2 macam, yaitu yang disebut ilat tasyri' dan ilat qiyasi. Ilat tasyri' adalah ilat yang digunakan untuk mengetahui apakah sesuatu ketentuan dapat berlaku atau sudah sepantasnya berubah karena ilat yang mendasarinya telah bergeser. Ketentuan ini telah dirumuskan dalam sebuah kaidah usul fikih, maksudnya ada dan tidaknya hukum itu tergantung kepada ilatnya. Jadi banyak ketentuan fikih yang berubah pada perkembangan berdasarkan asas ini. Perubahan tersebut menurut alias Abu Bakar juga dapat dilihat dari 2 segi. Contoh yang pertama, pemahaman tentang ilat hukum itu sendiri yang berupa sesuai dengan perkembangan pemahaman terhadap dalil nas yang menjadi landasannya. Misalnya, pemahaman tentang ilat zakat hasil pertanian yang biasa dipahami sebagai ilatnya adalah sebagai makanan pokok atau dapat disimpan lama, dapat ditakar, ditimbang, dan juga hasil dari tanaman yang ditanam. Tetapi sekarang itu dipopulerkan pendapat bahwa ilat tersebut adalah al-nama atau produktif. Jadi semua tanaman yang produktif wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian ada metode mengetahui ilat masyalik al-ilah. Metodenya itu ada 3. Yang pertama yaitu berdasarkan konteks nas. Penetapan nas sebagai salah satu cara dalam menetapkan ilat. Tidaklah berarti bahwa ilat itu langsung disebut dalam nas, tetapi dalam lafaz-lafaz yang digunakan dalam nas dapat dipahami adanya ilat. Kemudian yang kedua ada berdasarkan ijma. Apabila para mujtahid dalam suatu mata telah sepakat bahwa yang menjadi ilat suatu hukum itu syara' ialah suatu sifat, maka tetaplah sifat itu menjadi ilat bagi suatu hukum tersebut secara ijma.
Kemudian yang terakhir ada berdasarkan as-sabru wa taksim, yaitu as-sabru wa taksim yaitu meneliti kemungkinan sifat-sifat pada suatu peristiwa atau kejadian dan kemudian memisahkan atau memilih di antara sifat-sifat itu mana yang paling tepat dijadikan sebagai ilat hukum. Selanjutnya ada aplikasi kias dalam ekonomi dan keuangan kontemporer. Dalam pengembangan dan inovasi akad-akad ekonomi syariah, sangat dibutuhkan kecermatan dan merumuskan sandaran epistemologisnya. Dalam konteks ini, para praktisi perbankan syariah selalu berusaha kreatif dalam menawarkan produk-produk akad syariahnya. Di antara aplikasi konsep kias dalam dunia perbankan syariah yaitu ada 3. Yang pertama ada kias jaminan fidusia terhadap bai al-wafa, yang kedua ada kias tawaruk terhadap bai al-innah, dan yang ketiga kias bunga bank terhadap praktik riba. Yang kias jaminan fidusia terhadap bai al-wafa ini adalah salah satu bank syariah dengan segala produk dan layanannya dalam menjalankan kegiatan usahanya juga berpedoman pada ketentuan perbankan secara umum maupun ketentuan lainnya seperti pengaturan tentang jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Salah satu pembiayaan yang cukup berkembang pada perbankan syariah ini adalah pembiayaan murabahah. Dalam peningkatan jaminannya sering menggunakan fidusia karena pembebanannya itu dianggap sederhana, mudah, dan relatif cepat. Kedua, kias tawaruk. Kias tawaruk terhadap bai al-innah disebut innah adalah pembelian atau kedua karena menerima sesuatu objek berbentuk ayan yang merupakan uang dan bukan barang. Perbedaan antara harga pertama dengan yang kedua merupakan bunga terselubung atau bersifat riba bagi pemilik barang yang diperjualbelikan. Oleh karena itu, beliau menyimpulkan bahwa transaksi ini merupakan rekayasa atau hilah untuk minjam uang yang mengandung riba. Yang ketiga ada kias bunga bank terhadap praktik riba. Kias bunga bank terhadap praktik riba ini sangat memahami bunga bank dari aspek legal formal secara induktif. Berdasarkan pelarangan terhadap larangan riab yang diambil dari teks nas dan tidak perlu dikaitkan dengan aspek moral dalam pengharamannya. Paradigma ini berpegangan pada konsep bahwa setiap utang piutang yang disyariatkan adanya tambahan atau manfaat dari modal adalah riba, meskipun tidak berlipat ganda. Oleh karena itu, betapapun kecilnya suku bunga bank tetap hukumnya haram. Mungkin itu saja yang kelompok kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.